Laga tragis akan segera tersaji sebentar lagi yang akan menampilkan legenda hidup superstar The Iron Mike Tyson menghadapi seorang petinju YouTuber Jake Paul. Disebut laga tragis karena dalam laga ini usia Mike Tyson sudah sangat tua bagi ukuran seorang petarung, sehingga banyak kalangan sangat menyayangkan pertarungan ini bisa terjadi dan dianggap sudah kadaluarsa bagi mantan juara dunia kelas berat itu. Bahkan sebagian penggemar Mike Tyson seakan tidak rela jika idolanya Mike Tyson bertarung melawan Jake Paul ini, mengingat karena usianya yang sudah 58 tahun. Mereka tidak ingin melihat idola mereka dikalahkan seorang petinju abal-abal, karena bagaimanapun juga dalam olahraga yang cukup keras ini, faktor usia sangat berpengaruh. Meskipun dalam masanya Mike Tyson merupakan seorang momok dalam tinju, namun tentu saja sangat berbeda keadaannya dengan sekarang. Untuk diketahui, jika laga besar ini direncanakan akan digelar di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat di hadapan 80.000 penonton lebih. Pertarungan tersebut digelar dalam format 8 ronde dengan durasi 2 menit, cukup berbeda dengan ronde standar yaitu 3 menit. Awalnya, laga ini juga hanya akan digelar selama 4 ronde dan tidak dalam pengawasan badan tinju manapun juga, karena pada dasarnya laga tersebut hanya digagas oleh Netflix dan Jake Paul untuk konten semata. Namun, hal itu berubah seiring penggeseran waktu pertarungan. Mike Tyson kemudian meminta laga itu harus lewat laga tinju sebenarnya dan hasil laga tersebut dimasukkan dalam rekor tinju masing-masing. Maka jumlah ronde pun ditambah dari 4 menjadi 8. Dan selanjutnya izin dari Texas Department of Licensing pun dikeluarkan. Selain itu, ada aturan khusus yang diterapkan dalam laga tersebut, di mana sarung tinju yang digunakan yang biasanya seberat 10 on menjadi 14 on. Dengan demikian diharapkan dampak akibat pukulan bagi keduanya akan berkurang. Menang memang impian semua petarung dan penggemar, namun keamanan dan keselamatan tetaplah nomor 1 dalam laga ini. Kita tahu, meskipun Jake Paul bukan kali pertama naik ring, tetapi pada dasarnya dia tetaplah bukan seorang petinju sebenarnya. Sementara Mike Tyson, meskipun memiliki basis sebagai mantan juara dunia kelas berat dan sangat ganas di atas ring, tetapi saat ini usianya sudah cukup tua. Artinya, baik Jake Paul maupun Mike Tyson memiliki risiko yang sama, yaitu sama-sama berbahayanya. Begitu juga terkait waktu dalam ronde. Biasanya kelas berat dalam laga non-gelar menampilkan minimal 10 ronde, tetapi dalam laga ini hanya 8 ronde. Dan lama waktu per rondenya pun dikurangi dari 3 menit menjadi 2 menit. Artinya, promotor dan kedua kubu telah sama-sama ingin menjaga dan memperhitungkan segala hal yang tidak mereka harapkan dalam laga nantinya. Untuk diketahui bahwa laga yang digelar untuk pertama kalinya oleh Netflix ini bisa juga dinikmati oleh mereka yang belum berlangganan dengan live streaming sebesar Rp100.000 lebih. Nah, saat ini Netflix sudah memiliki 260 juta pelanggan di sekitar 190 negara. Dan dari angka itu saja, Netflix bisa mendapatkan 14 triliun lebih. Itu jika kita mengalihkan jumlah pelanggan dengan harga terendah, yaitu sekitar 50.000. Tetapi jika kita mengalihkannya di angka yang tertinggi, maka dapat Anda bayangkan berapa triliun yang akan mereka raup dari laga tersebut. Menurut estimasi, tidak kurang dari 500 juta pasang mata dari asumsi lebih dari 8 miliar penduduk dunia saat ini akan menyaksikan laga tersebut. Jadi, jika Jake Paul dikabarkan dibayar 40 juta dolar atau 600 miliar lebih, dan Mike Tyson sekitar 300 miliar lebih, maka hal itu bukanlah persoalan yang sulit bagi Netflix. Pertanyaannya, kenapa Mike Tyson dibayar lebih rendah dari Jake Paul? Sekali lagi, ini memang bukan laga biasa. Laga ini murni dari gagasan Netflix dan Jake Paul sendiri, sehingga mereka lah yang mendapatkan bayaran lebih besar. Dalam laga nanti, Mike Tyson juga akan mendahului naik ring, yang biasanya meskipun tidak menyandang gelar juara dunia, lawan Tyson siapapun dia pasti akan naik ring lebih dahulu. Tetapi dalam kali ini, Mike Tyson tidak keberatan untuk naik ring lebih dahulu.
Istimewanya, saat dipertemukan dalam jumpa pers beberapa waktu yang lalu, Mike Tyson meski berusaha tetap menampilkan wajah yang garang, ternyata dia juga tidak mampu menyembunyikan kekonyolannya. Ya, sejak 5 tahun terakhir, Mike Tyson bukanlah Tyson yang dulu. Tidak brutal, tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk. Kelihatan perubahannya dan menjadi lebih religius. Maka, ketika keduanya saling berhadapan, Mike Tyson walaupun mencoba memukul perut Jake Paul, dia tidak mampu menutupi tertawanya. Bahkan saat ia mendorong tubuh Jake Paul yang kelihatan lebih tinggi, tawanya juga mengembang sedemikian rupa. Harus kita akui bahwa seorang Jake Paul memang sangat luar biasa dalam memasarkan dirinya itu. Dia mampu menggait para bintang besar untuk berhadapan dengan dirinya. Bahkan, kali ini dengan seorang legenda hidup, yaitu Mike Tyson sendiri, yang semua penggemar tinju pasti tahu bahwa dia adalah mantan juara dunia kelas berat termuda dan terganas dalam masanya itu. Jika Jake Paul berhasil mengalahkan Mike Tyson dalam laga kali ini, maka mungkin saja dia berikutnya akan mampu menarik Canelo Alvarez untuk melawan dirinya. Bisa Anda bayangkan berapa juta dolar yang akan dia dapat, bahkan bisa menjadikan seorang petinju langsung mengambil pensiun sambil menikmati pendapatannya itu. Tetapi tentu saja Jake Paul tidak akan memiliki peluang menang. Ini hanyalah tentang uang, hiburan yang mudah dan mendatangkan lebih banyak penggemar. Dan kita tidak dapat menyalahkan Jake Paul karena tidak menghasilkan uang dengan mudah, alias hanya dengan melawan petinju abal-abal. Banyak penggemar yang meyakini jika pertarungan Jake Paul versus Mike Tyson sudah diatur sedemikian rupa sehingga pemenangnya sudah ditentukan di antara mereka, dan mereka hanya akan bertarung mengikuti rencana itu. Para penggemar yakin pemenangnya kali ini adalah Jake Paul karena dia adalah petinju yang lebih muda. Jake Paul memiliki potensi masa depan yang lebih baik daripada Mike Tyson yang mungkin akan ia lawan untuk kali terakhir, dan tidak ada batasan untuk penghasilan bersih yang bisa diperoleh seorang Jake Paul dengan pekerjaan sampingannya ini sebagai perencana pertandingan tinju, dan ini bisa saja terjadi pada siapapun. Tentu saja dengan catatan dia mempunyai basis penggemar yang besar baik di media sosial maupun di dunia nyata. Dari segi analisis teknis dalam laga ini, Mike Tyson setidaknya harus mampu dan bisa menumbangkan Jake Paul dalam 3 ronde. Karena jika tidak, maka Tyson akan cepat kehilangan stamina. Tyson tidak sama dengan yang dulu, yang penuh dengan vitalitas dan energi. Dia sekarang sudah berusia 58 tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk seseorang untuk duduk santai. Kemudian bagi Jake Paul, jika laga ini lebih dari 3 ronde, maka dia besar kemungkinan akan menang. Karena bagaimanapun juga dia lebih muda, lebih kuat. Usianya setengah dari Tyson saat ini, sehingga memang cukup pantas jika Jake Paul menempati unggulan dalam laga tersebut. Sedangkan Mike Tyson kali ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi underdog alias tidak diunggulkan. Sahabat tinju dunia, kita lihat saja nanti laga besar antara Jake Paul versus Mike Tyson. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya? Kita tunggu saja.